Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, ya, syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada siang hari ini saya dan Anda semuanya, ya, bisa hadir dalam acara destinasi atau istilahnya sosialisasi tentang budaya positif yang ada di sekolah kita SDN Telur Regional 3 dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat serta salam tetap kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, di mana yang telah membawa dan membina kita menuju jalan yang paling benar, dan kita tunggu syafaatnya di akhir zaman nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, saya tidak banyak, ya kan, tidak panjang lebar saya menyampaikan budaya positif tentang nanti ada 6 capaian atau 6 materi yang akan kita saya sampaikan, ya. Yang pertama, Bapak Ibu, yuk kita ice breaking dulu, ya. Nah, jadi nggak tegang, ya kan. Oke, kita berdiri, ya, monggo berdiri dulu, ya. Saling berhadapan-hadapan. Nah, berhadapan-hadapan pas, ya. Saling berhadapan, ya. Kita senyum, ya, ke depan senyum selama 30 detik ya kan, dalam ya melihat, katakanlah melihat temannya senyumnya yang manis atau buruk, ya kan. malah Pak Agus gede itu loh Pak Putra ini. Baik Bapak Ibu, oke, kita hitung, ya, oke, 10, ya, 9, 8, boleh ya saling senyum, ya Bapak Ibu, ya. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, cukup Bapak Ibu, ya. Yes. Jangan berkolaborasi, ya kan. Laki-laki perempuan. Jadi biar lebih apa ya? Lebih indah kan melihat senyumnya, ya kan. Pak Agus jelas senyum Pak Putra ya kan. Baik, terima kasih ya Bapak Ibu, ya, itu ice breaking kita kali ini, ya, biar mencairkan suasana biar tidak terlalu tegang, ya. Nah, ini Bapak Ibu, ya, seorang guru yang baik, jadi berarti ada guru yang tidak baik. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah, ya. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti ini. Ini Bapak Ibu yang nantinya akan kita bahas pada siang hari ini, ya. Jadi ada 6 konsep. Yang pertama adalah disiplin positif. Nah, nanti akan seperti apa? Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan sekolah atau kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, kita bahas satu persatu, ya. Yang pertama adalah disiplin positif, ya. Oke. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebijakan. Oh iya, berarti Bapak Ibu memperhatikan, ini memang sengaja saya bahas seperti itu, kira-kira memperhatikan nggak sih? Nah, ya kan, alhamdulillah ternyata terfokus, ya, kita masih terfokus. Nah, disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi intinya disiplin positif itu adalah disiplin yang ada pada diri kita masing-masing yang dapat mengontrol segala tindakan, baik tindakan berupa kategori baik maupun tindakan yang kurang baik. Nah, katakanlah seperti itu. Siapa yang bisa mengontrol? Yo, baik diri. Katakanlah gitu, okay? Diri kita sendiri yang dapat mengontrolnya. Selanjutnya Bapak Ibu, nah ini disiplin positif tadi, ya, menuju ke arah 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, saya yakin sudah. Bapak Ibu, selanjutnya kita ada pada motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada 3, ya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi di dalam diri kita itu pasti merasa, ya, yang namanya menghindari suatu hukuman itu pasti.
Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, jadi motivasi dalam diri tadi keluar karena adanya imbalan, ya kan? Atau motivasi itu tak iki ketika kamu berhasil atau apa nanti saya beri hadiah atau saya beri imbalan. Nah, seperti itu. Selanjutnya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, selanjutnya yaitu yang ke berapa ini ya, Ibu? Ketiga nih. Nah, yang ketiga ini ada keyakinan sekolah atau kelas. Jadi keyakinan. Nah, sekarang saya tanya dulu ya. Pertanyaannya mudah. Kenapa ya dinamakan dengan keyakinan? Biasanya, ya kan, ketika kita ketika kita berada di dalam kelas sebelum pembelajaran atau awal tahun ajaran baru, ya kan, biasanya kita istilahnya itu membuat yang namanya peraturan, ya kan. Dulu saya memakai peraturan kelas, ya. Tapi, ya, untuk kali ini ya, istilah peraturan itu sudah ditiadakan Bapak Ibu, ya. Jadi diganti dengan yang namanya istilah keyakinan sekolah atau kelas. Mengapa demikian? Ada yang tahu nggak Bapak Ibu? Dulu istilahnya gini, apa sih perbedaannya peraturan kelas sama keyakinan kelas? Ada yang bisa jawab Bapak Ibu? Nah, spiritnya berbeda, kekuatannya berbeda, ya kan? Ada yang jawab seperti itu. Mungkin yang lain, Bapak Ibu, kenapa dulu peraturan kelas, sekarang keyakinan kelas? Lebih fleksibel. Apalagi mungkin dari kakak-kakak atau mbak-mbak, bedanya peraturan sama keyakinan dan cuma itu aja sebenarnya. Kalau peraturan itu berasal dari Tuhan, jadi kita tidak mengikuti yang bisa dipaksa untuk mengikuti. Tapi kalau suatu keyakinan itu dari diri kita. Ya, kalau peraturan itu berasal dari luar dan kita wajib untuk mengikuti, kan seperti itu. Terpaksa mengikuti karena sudah ada peraturan, berarti kita harus terpaksa mengikuti peraturan tersebut. Sedangkan keyakinan dari diri kita sendiri, ya boleh seperti itu, Bapak Ibu, ya. Memang peraturan itu ya merupakan sebuah aturan. Misalnya begini, ketika saya membuat peraturan kelas, anak-anak wajib untuk mengikuti atau menaati. Tapi, nah, apakah anak setuju dengan peraturan tersebut? Dari dalam dirinya ada yang setuju, ada yang tidak setuju, ya kan? Makanya diganti dengan yang namanya keyakinan sekolah. Kayak keyakinan sekolah atau kelas, ya. Sebelum kita membuat keyakinan sekolah, kita tawarkan kepada anak-anak. Ya, apa nanti yang akan kita yakini di dalam kelas? Seperti itu. Jadi benar-benar real, benar-benar ide dari mereka sendiri, katakanlah. Keyakinan kelas, contoh misalnya, ya kan? Datang tepat waktu. Nah, seperti itu, ya. Jadi itu sudah merupakan dari pemikiran anak-anak sendiri. Kalau peraturan sekolah seperti apa? Kalau keyakinan kelas datang tepat waktu. Kalau peraturan sekolah seperti apa kira-kira pertanyaan? Nah, harus datang, katakanlah seperti itu. Jadi istilahnya ada sebuah apa? Paksaan. Padahal belum tentu peraturan tadi itu sesuai dengan yang diinginkan anak-anak. Paham ya Bapak Ibu ya? Alhamdulillah paham. Saya paham ya. Nah ini ya, keyakinan sekolah atau kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi pertanyaannya itu kira universal aja, yang standar gitu aja. Jadi nggak sampai anak-anak ini ketika kita membuat sebuah keyakinan kelas, anak-anak ini malah merasa kebingungan. Kita universal saja. Nah ini kelihatan nggak Bapak Ibu? Nggak ketok ya. Ini sebuah contoh ya keyakinan kelas aja. Saya bacakan ya. Keyakinan kelas ya, bekerja sama menjaga kebersihan kelas ya. Yang ini Bapak Ibu ya, dari sini ya. Menjaga kebersihan kelas atau bekerja sama ya. Kalau peraturan mungkin apa? Ini sebuah keyakinan. Berarti kalimatnya itu kan universal kan gitu. Kalau peraturan kira-kira apa? Yang hubungannya dengan
menjaga lingkungan. Misalnya nih ada peraturan ya tertempel di tembok lah gitu. Kira-kira apa? Semua siswa wajib menjaga kebersihan. Ya, suatu contoh, semua siswa wajib menjaga kebersihan, ya. Itu kan menurut ya, menurut kami itu sebuah kalimat yang belum universal, katakanlah seperti itu, ya. Jadi, ya memang peraturan memang seperti itu. Peraturan itu kalimat-kalimatnya memang istilah orang Jawa itu mak jelek, nah, katakanlah gitu ya kan, mak jelek, waduh, seperti itu. Padahal sebenarnya kita bisa membuat dengan kalimat-kalimat yang universal, ya. Contoh yaitu bekerja sama menjaga kebersihan sekolah, ya. Sekali lagi sebuah contoh itu bekerja sama menjaga kebersihan sekolah. Oke, sekarang yang selanjutnya adalah ya, selanjutnya adalah menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Nah itu, kalau menurut saya itu merupakan sebuah kalimat yang universal, ya kan? Karena kita harus secara nggak langsung ya, kita harus meletakkan barang sesuai di tempatnya. Jadi gini Bapak Ibu ya, Bapak Ibu nanti ketika berada di dalam kelas masing-masing itu boleh membuat sebuah keyakinan kelas ya, yang menurut anak-anak dan dapat kita setujui secara bersama. Jadi tidak memberatkan antar pihak seperti itu. Jadi kita sebagai guru kita membuat keyakinan kelas, membuat peraturan kelas, namun anak-anak merasa keberatan. Nah seperti itu. Misalnya ya, datang pukul 6.30 misalnya, sebuah peraturan ya. Padahal anak-anak, waduh Pak Leksa mau sekisul Pak, merasa keberatan. Padahal anak berhubung ini mau peraturan, mereka harus melakukan menaati peraturan tersebut. Padahal mereka merasa keberatan ya. Itu sebuah contoh saja. Yang selanjutnya tidak saya bacakan semuanya nih Bapak Ibu ya, karena tulisannya rotok bener nih. Breaking dulu, ayo. Hah? Semua habis. Apa? Ayo, Pak Putra breaking apa lagi? Bagus mungkin bisa membantu saya. Kita menseimbangkan otak kiri dan kanan. Ya, monggo bagus. Gimana caranya? Kita menseimbangkan otak kiri dan kanan. Coba tangannya semuanya diangkat. Oke, tangannya semua diangkat. Yang tangan kiri jempolnya saja. Tangan kiri jempol. Yang tangan kanan dua. Tangan kanan dua. Oke, coba. Ada lagunya, yang tentunya lagu ini kita hafal dari dulu. Lagunya yang ke puncak gunung. Naik itu. Iya. Oke, Yuk. naik. Nanti seperti ini, saya beri contoh ya. Ya, oke, siap. Sudah siap? Siap. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Ini masih contoh ya. Contoh. Jempol yang kiri jempol, Yang kiri jempol, yang kanan dua jari. dua. Itu 2, 3. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Lagi. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Ayo kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Ya, terima kasih bagus kami sampaikan sudah memimpin breaking ya, melatih keseimbangan ya maksudnya ya, itu memang perlu ya, melatih keseimbangan otak kiri dan otak kanan ya. Breaking seperti ini nanti bisa diterapkan ya kepada siswa kita, kepada anak-anak terutama ya.
karena Pak Agus beliau, oh ya Pak Agus ini dulu pernah mengajar di TK, ya mungkin buat kakak-kakaknya ya, oh Pak Agus kok senangnya nyanyi gitu, pernah mengajar di TK, karena di TK itu kan ya kita harus bergembira, katakanlah gitu, ya kan? Ya, jadi kalau masalah ice breaking sama kayak tato-tato ya, Pak, di acara seperti ice breaking seperti apa nanti sama kolaborasi atau langsung tanya ke pakarnya Pak Agus Wijan, mau ngeten tanya, kula akoni. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, nah ini yang ke berapa Bapak Ibu? Keempat ya? Keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, manusia itu juga memerlukan yang namanya kebutuhan dasar. Pernyataan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar. Ya, seorang murid yang melakukan suatu perbuatan yang bertentangan, ya, dengan nilai-nilai kebajikan dan melanggar peraturan, berarti seorang murid tersebut gagal menerapkan yang namanya atau memenuhi kebutuhan dasar manusia. Nah ini kebutuhan dasar manusia. Kita sombong yang pertama bertahan hidup itu pasti. Manusia memerlukan yang namanya bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Kita juga memerlukan kasih sayang, ya, dari keluarga, ya kan, untuk kita kasih sayang kita ke anak-anak, bahkan sampai kasih sayang terhadap orang yang benar-benar kita sayangi. Sampai saya ini contohnya Bu Fatun juga bisa move on, ya, karena masih sangat sayangnya terhadap suaminya, almarhum suaminya dahulu, ya. Saya udah bisa move on, jangan sampai saya berapa tahun buat itu? Oh, wis 2,5, ya. Saya udah bisa move on, karena apa? Ya itu tadi, ya kan? Kasih sayang, ya, dan rasa diterima pasti. Kita harus memiliki rasa diterima, Bapak Ibu, ya. Dimanapun kita berada, ya. Contoh nih, kakak-kakak dari mahasiswa, ya kan? Pasti ingin memiliki rasa diterima. Lek gak ngono, gak mungkin kok ini ya diterima. Kira-kira nanti kita diterima gak ya ke sana ya? Kita masih mama, ya. Padahal kita harus memiliki rasa diterima. Selanjutnya adalah penguasaan. Nah, dalam artian penguasaan ini kita tidak semena-mena berkuasa seperti ya, tapi dalam kutip ya, kita harus memiliki rasa dalam diri kita itu rasa penguasaan. Kebebasan, ya, pastilah kita juga namanya manusia pasti ingin Boni akhir itu merasakan kebebasan. Tidak ada cengkraman dari pihak manapun. Kesenangan, nah ini yang terakhir kesenangan, ya. Kesenangan itu sebuah contohnya Bapak Ibu bisa lakukan ketika memerlukan kesenangan. Mungkin kesenangan Pak Karim sama Pak Teguh ini beda jelas ya kan? Pasti berbeda. Kalau Pak Putra, wes sama beda pol kesenangannya ya kan? Nah seperti itu. Baik, ya ini ada sebuah contoh aja ya. Studi kasus Ibu Zulaika, guru wali kelas 5, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Tommy. Sebenarnya beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaika, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Tommy apa Doni? Oh iya, itu ya berarti ya. Apa kalian lo ya? Enggak ya, satu ya? Ini salah. Oh iya. Itu nama lengkapnya Doni Tommy Firmansyah. Oh iya. Oke sih. Ya, itu nama lengkapnya. Oke, kita ada. Baik ya, kira-kira. Nah, pas sekali ya. Apabila kita menemui kasus-kasus seperti ini, bahkan pasti ada dalam sekolah, suatu sekolah itu pasti ada. Sing katakanlah jauhi, ya, entah itu makanan, entah itu minta sangu, ya, entah itu untuk gendong, katakanlah. Biasanya kan orang untuk gendong kocone, nah gitu. Ini perumpamaan dia meminta bekal nasi, ya, meminta temannya bekal nasi. Permasalahannya sih simpel sebenarnya. Tommy, ya, minta bekal nasi nang kocone. Nah, dengan cara memaksa katakanlah seperti itu, ya. Kira-kira
kasus-kasus seperti ini pasti sering terjadi di dalam sebuah sekolah, itu pasti ya. Dan kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Ini ada hubungannya dengan yang tadi Bapak Ibu ya. Oke. Alasan Tommy yang pertama, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan. Jadi Tommy mau coba cari Yesus tetap urip. Wasa ya, biar bisa bertahan hidup. Dia merayah, ketika raya apa ya? Minta merampas hak temannya. Makanannya koncone memang dirampas. Ya, karena dia memerlukan apa, ketahanan hidup. Aku cek nih sore kudu coba mangan, itu mangan sih katakanlah seperti itu. Lah aku mbek wong tua gak dibontotno. Akhirnya jauh kacanya mangko minta temannya. Bisa bahasa Jawa? Bisa ya, sedikit-sedikit ya. Karena kalau kita campur bahasa Indonesia bahasa Jawa itu kayak asik gitu loh ya kan. Soalnya sekarang lagi FYP kan ya, bahasa-bahasa seperti itu ya. Alasan Tommy yang kedua, nah, karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan akan kasih sayang. Akhirnya cerita nang guru ya. Nah, gurunya tadi memanggil orang tuanya. Akhirnya Tommy merasa senang, diperhatekno, ya kan? Oh ternyata anakku begini, aku butuh bontot, sarapan. Akhirnya diperhatikan, merasa memenuhi kebutuhan 5 dasar manusia, yaitu kasih sayang dan terasa diterima. Lanjut. Yang ketiga, karena temannya tadi takut, Tommy gede balik. Dan sok, ya kamu lagi modelin ya. Modelnya kayak sok, like istilah janjian itu jagoni ya, jagoni keras katakanlah seperti itu ya. Temannya ini takut sama Tommy ya. Dengan dia yang menuruti keinginannya. Jadi apa keinginan Tommy itu harus dituruti. Nah ini adalah sebagai kebutuhan dasar manusia akan kekuasaan, Bapak Ibu. Ya, mulai kekuasaan guys, opposing dikepingini. Ya, dan dia merasa di situ adalah orang yang paling disegani, katakanlah orang yang paling ditakuti, merasa sok jago. Pasti apa yang mereka inginkan itu pasti dipenuhi. Jelas seperti itu. Karena dia merasa bahwa berkuasa, ya. Selanjutnya alasan Tommy yang keempat, karena dia merasa bosan. Loh kok iso Pak bosan ya? Dengan bekal makanan yang dibawa ibunya dari rumah. Nah ini repot ini ya. Bosan ambil bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Menunya kan? Nah menunya, intinya menunya tidak terganti. Misalnya sego goreng terus saulan ya, seperti itu. Mindok, waduh, mindok, jelas pasti anak akan merasa bosan, ya, karena ibunya selalu membawa bekal makanan yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Jadi dia bebas, merasa bebas. Oh bisa mangan sego pecel. Oh kocokku gorawon, ayo ijol. Nah misalnya seperti itu. Tekus goreng, tekus gorawon, ayo ijol. Ceknya apa? Bebas, ya bebas untuk memilih. Buat bapaknya juga ya nanti bebas memilih siapa aja. Misalnya coblosan itu dulu kan coblosan sih. Jadi kita bebas milih kan gitu, tanpa paksaan. Nah, ya. Yang kelima yaitu karena ia melakukannya iseng saja. Loh, dalam kelas itu iseng itu pasti orang aja nyarek. Iseng itu mesti orang lah. Bahkan hampir banyak, ya kan? Banyak siswa-siswa yang merasa iseng itu banyak, ya. Dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesel. Nah, jadi ini iseng, ini kesel, ini aku merasa sombong, ya kan? Merasa itu, boleh ya. Semuanya merasa berhasil. Orang ini iseng, ini orang merasa wow, kita itu merasa senang. sombong. Memang ada kebutuhan dasar seperti itu ada. Pak Putra biasanya ya. Kalau gua rekoncone ngowakal, dia merasa bangga, Bang. Sukses ya, sawan lah.
Jadi juga merupakan kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu ya. Ada yang seperti itu memang ya. Nah, yang terakhir Bapak Ibu. Iya, benar yang terakhir ya. Ada 6 tadi ya. Yang terakhir adalah posisi kontrol restitusi. Belum yang kelima ini. Ini yang kelima ya. Posisi kontrol restitusi ini yang kelima. Nah ini ya. Ada 5. Kontrol sebagai penghukum atau guru sebagai penghukum. 5 posisi kontrol. Terkadang kita mengabar kita itu lebih menghukum ke anak-anak, iya kan? Guru sebagai pembuat merasa bersalah, padahal emang sebenarnya nggak salah, malah kudu nakoni kesalahan. Yang ketiga, teman, ya guru sebagai teman itu juga ada. Yang keempat, guru sebagai pemantau, memantau, tadi si mantau kondisi, mantau kelas ya, seperti itu ya. Dan yang terakhir itu adalah guru sebagai manajer. Nah, yang kita harapkan Bapak Ibu ya, di 5 kebutuhan kontrol restitusi ini kita ada di posisi yang kelima Bapak Ibu. Ya, guru sebagai manajer. Seperti apa sih? Pakai tomat ya. Nah inilah intinya seperti ini ya. Jangan khawatir Bapak Ibu nanti materinya sasar Bapak Ibu ya. Biar nanti Bapak Ibu bisa saling berkolaborasi dengan kita, biar saling monggo ya. Penghukum, membuat rasa bersalah, ada teman, pemantau, dan sebagainya yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, seperti apa itu manajer itu? Yang kita harapkan memang kita sebagai Bapak Ibu guru itu bisa menerapkan itu sebagai manajer. Posisi kontrol restitusi sebagai manajer. Nah ini Bapak Ibu ya. Guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi ketika anak melakukan sebuah kesalahan. Ya, karena kita sebagai manajer, ya, mempersilahkan murid bertanggung jawab atas kesalahannya murid tersebut. Jadi, ya memang kalau kesalahan itu harus ditebus dengan rasa tanggung jawab, harus bertanggung jawab, ya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Permasalahannya apa? Dia sudah tanggung jawab, solusinya bagaimana? Itu nanti juga ada Bapak Ibu, ya, di sini kayaknya. Nah ini berhubungannya nanti dengan ini Bapak Ibu, ya. Ketika kita mau mendapatkan sebuah permasalahan, ya, sebaiknya kita menggunakan yang namanya segitiga restitusi, ya, bukan segitiga biru. Nah, beda tepung nanti Pak kalau itu ya. Kalau segitiga biru kok tepung Pak. Nah ya, apa segitiga restitusi itu? Baik, ini. Tahapan dalam segitiga restitusi itu ada 3, Bapak Ibu. Ya. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinan apa? Keyakinan kelas yang tadi pastinya. Ya, bukan keyakinan yang ada pada diri kita. Ya, tuh. Nah ini kemarin saya sudah membuat sebuah kasus sebenarnya ya, Bapak Ibu. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas yang sukses. Bagaimana caranya? Nah, nanti Bapak Ibu akan istilahnya kami beri tahu. Kemarin sudah saya share ya. Sukses itu contoh ya, itu hanya sekedar contoh ya. Jadi ketika kita mendapat sebuah masalah, kita nangani ini Bapak. Orang yang merasa bersalah, ada anak membuat kesalahan, bagaimana sih cara kita menangani permasalahan tersebut? Nah, cara menangani permasalahan tersebut itu ada 3 tahapan tadi. Yang pertama dari menstabilkan identitas. Nah ini, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak apa. Kita juga harus memberi kalimat-kalimat seperti itu terhadap anak. Jenenge uang namanya manusia, membuat sebuah kesalahan itu adalah hal manusiawi. Tapi terus-terusan ya siji maneh kan gitu, ya kan? Kalau hanya 1 atau 2 kali itu wis nomor jenenge uang enggak ada yang sempurna lah. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, kan gitu. Yang kedua, manusia yang sempurna, kita pasti bisa, ya. Yang ketiga, menyelesaikan permasalahan ini, bapak atau ibu. Yang keempat, tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah.
Jadi gak tertarik lah, boleh sing bener sopo salah sopo, gak tertarik ya. Yang ketiga atau yang keempat, yang kelima, apa itu? Menyalahkan dirimu sendiri terus menerus. Apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi apa istilahnya? Introspeksi. Nah, ya introspeksi diri. Nah, setelah tadi tahapan yang pertama ya, setelah itu ke tahapan yang selanjutnya, yaitu ada validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Nah ini validasi tindakan yang salah. Ketika anak mendapatkan suatu masalah pasti ada alasan. Itu jangan lupa kita tanyakan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Itu pasti sudah. Kalau alasan moro-moro nyepak ikan katakan kan tidak mungkin. Ya. Yang kedua, apa yang penting bagi kamu? Bagi dia maksudnya, bagi si anak. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Ya. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Katakanlah kasusnya memukul lah ya. Tuh. Jadi cari solusi tanpa jangan koncone kudu gak balas mukul itu seperti apa sih? Tuh. Yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan Bapak Ibu. Ya. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Nah ini contoh menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kesepakatan kelas tadi ya. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Nah gitu. Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Ini salah ngedit ya Bapak Ibu ya. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah ketika kita menanyakan keyakinan kelas ya, itu harus minimal kita tanyakan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Jadi anak itu tidak merasa tertekan seperti itu. Apa yang nilai yang kita percaya di sekolah? Nah, kira-kira misal nih kasusnya itu terlambat datang, ya kan? Jadi nilai apa? Bertentangan dengan nilai apa Bapak Ibu? Seperti itu. Kira-kira arek terlambat lah katakanlah. Entah masuk kelas, entah ke sekolah, nilai keyakinan? Disiplin. Iya, ya, dengan kedisiplinan. Sudah terima kasih Bapak Ibu, okay? Baik Bapak Ibu ya, demikian semoga sosialisasi ini dapat menginspirasi untuk kita semua pastinya. Dan saya harap, kami berharap Bapak Ibu di tahun berikutnya bisa mengikuti program Guru Penggerak. Baik, akhir kata semoga tergerak, lekas bergerak dan mari menggerakkan. Bapak Ibu yang kami hormati, apabila ada salah-salah kata yang kami ucapkan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.